Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, dan kembali kita akan berbicara atau mereview hasil pertandingan yang terjadi di Liga Premier Inggris, di IPL. Ini semakin seru aja ya, karena kemarin itu Spurs untuk yang kedua kali dalam 2 pekan terakhir itu tumbang. Setelah mereka kalah bermain dengan 9 pemain dari Chelsea di markas mereka, bahkan dengan telak kekalahan mereka 1-4. Ya, tadi malam mereka juga terjungkal di Molineux Stadium, kalah dari Wolverhampton Wanderers. Wolf. Ini yang membuat mereka itu sekarang terpaku di posisi ke-3, bahkan bisa tergerus ke posisi ke-4 jika Liverpool itu menang melawan Brentford dalam pertandingan malam ini di Anfield. Dan saya rasa Liverpool ini akan mampu mendulang 3 poin ketika mereka sedang berusaha untuk bisa menekan Manchester City di atas, dan ada Arsenal yang sudah naik ke posisi kedua karena Arsenal juga bisa menang pertandingan semalam 3-1 melawan Burnley di Emirates. Nah, bagi Spurs ini tentunya menyesakan ya. Mereka bisa membuat gol lebih dulu lewat Brennan Johnson ketika pertandingan baru mulai 3 menit. Namun setelah melewati masa normal di menit 90, nampaknya kemenangan yang sudah depan mata itu mestinya mereka bisa amankan, tapi hilang begitu saja karena ada gol di injury time, dan ini sangat dramatis. Pemain tuan rumah Pablo Sarabia mencetak gol di menit 90+1. Kemudian ditutup dengan gol dari Mario Lemina di 90+7. Ini pun atas asis umpan dari Sarabia. Jadi Sarabia bisa mencetak 1 gol dan memberikan 1 asis. Dia pantas untuk diberi penghargaan sebagai man of the match dalam pertandingan ini. Nah, kemenangan 2-1 ini tentunya penting bagi Wolves untuk tetap menjaga mereka agar mereka tidak turun terlalu jauh ke bawah. Mereka di papan tengah. Tapi bagi Spurs tentunya ini musibah besar, malapetaka. Kalau mereka bisa menang, mereka tentunya akan menimbulkan persaingan lagi dengan Manchester City bersama dengan Arsenal juga, dan ada Liverpool. Tapi kekalahan ini yang saya bilang tadi di awal akan membuat mereka bisa turun ke peringkat ke-4 saat Liverpool menang. Liverpool akan naik di posisi ke-3 atau posisi ke-2 saat ini. Semakin jauh, bahkan bisa berselisih 4 poin dengan Manchester City yang akan bermain terlibat dalam duel seru. Ini big match di akhir pekan ini di Stamford Bridge menghadapi Chelsea. Nah, City jika menang melawan Chelsea, ini bagus buat mereka. Mereka dengan 27 poin akan 30 poin dan 4 angka di atas Spurs, akan 3 angka di atas juga Arsenal yang sekarang di peringkat kedua. Tinggal bagaimana melihat Liverpool, karena Liverpool juga dengan 24 poin saat ini mengharuskan mereka bisa menang di kandang saat mereka menjamu Brentford. Mereka juga akan naik ke posisi kedua jika mereka menang lebih dari 2 gol atas Brentford, karena mereka bisa unggul selisih gol dari Arsenal. Memang sangat menegangkan, tetapi bagi Pep Guardiola dan tim asuhannya, mereka pasti tersenyum ketika melihat ya bahwa pesaing utama mereka Spurs itu kembali terjungkal. Nah, ini saya pikir ketika lagi bagus-bagus Spurs dari awal-awal, tapi akhirnya sekarang memasuki di pekan ke-12, pekan 11 dan pekan 12 mereka gagal mendulang 1 poin pun dengan 2 kekalahan. Ini semakin berat bagi tim asuhan Postecoglou dalam persaingan. Walaupun sekarang mungkin kalau City menang ada 4 poin, tapi mereka akan berharap City itu terjungkal dari Chelsea. Ya, karena Chelsea dengan 15 poin juga Chelsea ingin menang di kandang, apalagi Chelsea sudah naik motivasi mereka setelah mengalahkan Spurs pada pekan kemarin, dan ini kesempatan buat mereka. Memang berat untuk mengalahkan City. Mereka sulit sejauh ini untuk bisa menang melawan City, tapi kan tidak ada yang tidak mungkin. Itu menjadi harapan bagi Pochettino sebagai pelatih bermain di kandang. Inilah kesempatan untuk bisa mengalahkan Manchester City yang sudah sejauh ini 2 kali mengalami kekalahan. Dan ketika mereka bisa mendapatkan 3 poin Chelsea ini, mereka bahkan berpotensi untuk bisa naik ke posisi yang lebih bagus, posisi ke-8 dari posisi ke-10 saat ini. Bisa menarik Brighton dan Brentford itu turun ya ke bawah jika mereka bisa mampu mengalahkan Manchester City. Tapi kita akan tunggu pertarungan malam ini yang seru. Pep Guardiola sudah mengatakan bahwa mereka tidak ingin kalah ketika mereka menjambangi markas Chelsea di Stamford Bridge. Ya, karena mereka mentargetkan ini harus 3 poin. Ya, bagi City wajar-wajar saja kalau melihat kedalaman City yang sangat bagus, bahwa mereka mentargetkan untuk bisa menang melawan Chelsea karena motivasi yang luar biasa
bagi Erling Haaland dan kawan-kawan. Artinya ini yang membuat mereka itu masuk datang ke London ini dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Semua pemain-pemain City juga ini mengatakan bahwa mereka ingin mendapatkan hasil yang baik. Ya, terlepas yang mereka hadapi adalah Chelsea yang sudah mendapatkan lagi bagaimana sentuhan mereka. Mereka sudah termotivasi dengan kemenangan melawan Spurs kemarin, tetapi City tidak mau kehilangan angka. Artinya mereka tidak ingin melihat bahwa pertandingan ini akan berakhir imbang juga. Ini luar biasa bagaimana tekad dari pemain-pemain City. Sehingga pasti mereka akan keluar menyerang. Mereka akan bermain terbuka dalam pertandingan melawan Chelsea. Chelsea di kandang saya tidak yakin mereka akan meladeni permainan City untuk terbuka. Ini akan celaka buat mereka. Habis Chelsea. Chelsea lebih baik bermain dengan menunggu untuk counter attack. Ini memungkinkan bagi Chelsea untuk bisa mengalahkan City, bahkan mungkin mengakhiri pertandingan dengan hasil yang wajar bagi kedua tim, yaitu imbang tentunya. Tapi Chelsea sendiri tentunya bagaimana berusaha untuk bisa menggagalkan City ketika mereka bermain di depan publik mereka, dan harapan itu masih ada, tergantung dari bagaimana respon pemain-pemain Chelsea sendiri di saat mereka akan bertarung melawan tim kuat seperti Manchester City. Nah, Arsenal naik ke posisi kedua ketika melawan Burnley dengan 3-1 lewat gol Leandro Trossard di sana, ada Saliba dan Zinchenko. Ini bagus karena 2 gol terakhir bagi Arsenal diciptakan oleh 2 pemain belakang, dengan gol balasan dari Burnley dibuat oleh Brownhill. Burnley lebih jauh terjerembab, ya, terancam untuk degradasi, mereka turun ke divisi Championship karena mereka ada di posisi ke-19 saat ini. Memang berat bagi tim asuhan Vincent Kompany, apalagi setelah mereka tumbang di Emirates dari Arsenal. Sementara Arsenal sendiri harus bisa menjaga ritme permainan mereka, konsistensi mereka. Ketika mereka sekarang untuk sementara berada di posisi kedua dengan nilai sama 27 melawan dengan Manchester City. Artinya ini yang harus dipelihara untuk mereka. Jangan sampai mereka juga kalah lagi dalam pertandingan-pertandingan ke depan. Ini akan sangat sulit dalam persaingan melawan City. Apalagi yang saya bilang, kalau City bisa menang melawan Chelsea, kan City akan semakin jauh, akan unggul 3 poin di atas Arsenal. Ya, ini bagus buat mereka untuk bisa terus menjaga posisi mereka di atas. Karena biasanya City kalau sudah di atas, ini kan sulit untuk mereka turun. Ya, mereka akan terus mempertahankan ini nyaman. Kedalaman skuad mereka oke, dengan pelatih yang cerdas, yang brilian seperti Pep Guardiola. Ini yang membuat mereka sekarang ini sebagai tim terbaik. Bahkan mereka sudah membooking 1 tiket lolos ke babak 16 besar di UCL. Ini luar biasa buat Manchester City karena mereka sebagai juara bertahan juga di UCL. Nah, makanya kita akan tunggu hasil pertandingan nantinya malam ini di antara City dan Chelsea ketika City harus datang ke Stamford Bridge, dan juga di Anfield. Apakah Liverpool mampu mengalahkan kuda hitam seperti Brentford? Kemudian MU menang lewat gol Victor Lindelof. 1-0 memang mereka bisa menang, tapi cukup buat mereka untuk mendapatkan 3 poin. Sekarang mereka masuk ke posisi ke-6. Asia mendekati, sekarang sudah ada di zona Liga Eropa, ya, Liga Eropa, dan mereka tentunya akan berusaha bagaimana mencari celah untuk bisa ada di 4 besar walaupun ini terbilang sulit. 21 poin. Sementara ini mereka 6 poin di belakang pimpinan klasemen Manchester City dan juga ada Arsenal di sana. Bahkan mereka akan jauh tertinggal mungkin dengan 8 poin dari City jika City menang melawan Chelsea. Tapi saya pikir sudah cukup bagi tim asuhan Ten Hag ini ketika mereka bisa menang. Ya, walaupun mereka sudah 5 kali kalah pada musim ini, tapi sekarang mereka sudah dekat di zona Liga Eropa dan mengincar untuk mencari celah, saya bilang tadi, masuk ke zona Champions. Ya, kemudian juga bagaimana Newcastle kalah dari Bournemouth dengan 2-0. 2 gol Bournemouth brace dibuat oleh Dominic Solanke ini yang membuat asa bagi Newcastle ini untuk bisa naik dalam persaingan ke zona Champions itu terganjal. Jadi memang sayang sekali bagi tim asuhan Eddie Howe ini ketika mereka gagal bisa membuat gol, dan bahkan mereka digempur habis oleh pemain-pemain Bournemouth ketika Bournemouth bermain di kandang mereka, dan akhirnya Newcastle itu menyerah dengan 2-0 dari tuan rumah. Jadi, tapi saya pikir persaingan masih akan tetap seru di IPL ini, dan kita terus bisa menantikan apa yang akan terjadi termasuk dalam pertandingan hari Minggu ini yang melibatkan tim-tim kuat seperti City, Chelsea dan Liverpool. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.